Narindo Chandra Wilwatikta mampir pandaan ngumbah moto nonton pemandangan. Meski kita sudah 77 tahun merdeka, tak berarti isu kebangsaan tak lagi penting diperbincangkan. Radikalisme dan politik identitas adalah musuh nyata. Numpak lori muter kebun tebu, tantangan masa kini mengharuskan kita bersatu. Iwak sepat digoreng geseng, godhong kates digawe kulupan. Awak dhewe kudu melok seneng, ono podcast bahas isu kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ngobas, Ngobrol Kebangsaan bersama saya Aldena Aulia Pramesti Harnowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga angkatan 2021. Nah, di sini saya tidak sendirian dong, pastinya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Desi Puspa Anggraini, biasa dipanggil Desi. Saya alumni dari Universitas Airlangga, dari Fakultas Psikologi. Oke, ini Mbak Desi, sekarang kita ini sudah kedatangan narasumber yang keren banget ini kan, Mbak. Siapa itu? Apa, udah penasaran nggak ini audiensnya ini? Gimana kalau misalnya kita kenalan dulu sama narasumber dulu? Oke, boleh. Selamat datang Mas Joko. Mas atau Bapak ini panggilnya? Mas aja lebih baik kayaknya. Oke. Mas Joko. Mas Joko. Oke, sebelumnya dari Mas Joko ini bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Iya, saya Joko Susanto. Sehari-hari saya mengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga. Oh, jadi beliau ini dosen dari Fakultas FISIP ya, Pak ya? FISIP Mas. Oh, Prodi. saya panggilnya Mas Joko. Iya. Tapi beliau ini kayaknya mirip sama tokoh yang kenal itu loh ya. Siapa ya kira-kira ya? Kayak mirip Ridwan Kamil. Iya, betul. Tapi di suatu sisi juga mirip sama Sandiaga Uno kayaknya. Ini kolaborasi nih kayaknya. Kombinasi dari Ridwan Kamil sama Sandiaga Uno. Iya, betul. Kalau nggak capres, wapres ya? Iya. Apa ini sudah mulai kampanye, Pak? Mas. Jangan-jangan sudah mulai kampanye nih Mas Joko ini. Iya. Kesibukan lain nih tuh. Saya jadi stuntman aja nanti. Ya boleh. Bismillah, manager. Oke, Mas, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih pada pagi hari ini, lebih baik kita jargon terlebih dahulu gitu. Apakah Mas berkenan? Boleh. Oke. Ada jargonnya. Iya. Saya diajar ya. Iya, boleh. Nah, jargonnya nih Aldena. Jadi ketika saya bilang ngobas, jawabnya apapun dibahas sampai tuntas gitu. Iya. Oke, kita Kita coba latihan dulu. Oke, kita latihan dulu, boleh. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas gitu. Kayak kita sama-sama dengan Mas Joko. Oke. Hari ini kita harus sampai tuntas ini. Oh iya, sampai harus tuntas. Oke. Oke, kita mulai jargon Boleh. dulu. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Kita pakai gerakan, Pak, coba. Iya. Oke. Iya. Ada gerakannya Jadi kita. susah nih. Tangan Oke. kirinya gini, nanti bis gitu disusul tangan kanan. Nah, Iya. Oke, kita coba lagi ini Aldena. Ngobas, apapun dibahas sampai tuntas. Oke, Pak. Mas, maaf. Terlalu tua ya. Oke, jadi hari ini kan kita mau ngomongin kebangsaan gitu ya, Pak ya. Ya, Mas ya. Dan tentunya bagi audiens kita mungkin berpikiran hari gini kok ngomongin kebangsaan gitu kan. Nah, kita tuh sebagai pemuda juga ini kan pastinya sebagai tulang punggung dari majunya negara ini gitu ya, Pak ya. Nah, kita sebagai pemuda juga harus lebih dibekali mengenai tentang kebangsaan. Nah, dari Mas Joko sendiri nih ya, Mas ya. Sebenarnya kebangsaan itu apa sih menurut Mas Joko? Iya, kalau dulu ketika ini Indonesia didirikan itu, para founding fathers kita itu membayangkan bahwa Indonesia itu semacam genetika sosial, DNA. Oh, sebuah
Tapi itu dulu. Jadi kalau ngomong genetika sosial sekarang kan kayaknya berat gitu ya. Kayaknya berat. Karena itu kemudian seiring dengan transformasi digital segala macam. Iya. Seiring dengan transformasi digital itu mungkin kita harus memaknai kebangsaan secara lebih fresh gitu ya, secara lebih baru. Dan kalau boleh saya sebut bahwa mungkin sekarang ya ada tiga cara kita memahami. Pertama, bahwa kebangsaan itu mungkin bisa menjadi sebuah landing page. Wah, apa Landing itu page Pak? itu Landing page. Kalau misalkan di sebuah kantor atau lembaga begitu, apalagi yang komputer dengan jaringan internal kan, begitu buka komputer langsung ada halaman pokok. Oh. Halaman pokok ya. Kalau kita Unair pasti Unair. Iya. Nah, kebangsaan juga begitu. Itu landing page. Jadi yang seharusnya menjadi laman pembuka dan juga menjadi laman akhir dari tujuan perjalanan kita. Nah, itu harus jadi yang seperti itu. Itu minimalnya. Lebih bagus lagi kalau kebangsaan itu bisa jadi tidak hanya landing page tapi juga platform. Kalau platform itu Sebuah wadah gitu ya. sebuah wadah untuk berekspresi. Ya. Ya. Jadi kalau landing page kan ada pintunya di situ tapi Ya. ekspresinya di tempat lain. Ya. Tapi kalau platform masuknya di situ, keluarnya di situ, tapi berekspresinya juga di situ. Lebih bagus lagi, kebangsaan itu jadi ekosistem. Anda masuk di situ, keluar di situ, berekspresi di situ, beranak pinak, bereproduksi dan berproduksi di situ. Ya itu. Tapi kalau Anda nggak bisa menjadikan kebangsaan sebagai ekosistem, sebagai platform, paling tidak sebagai landing page. Landing page. Jadi setiap Anda mau pergi kemanapun, titik awalnya adalah bahwa saya Indonesia. Akhirnya adalah bagaimana kemudian saya bisa kemudian membuat bangga Indonesia, kayak gitu misalnya gitu. Ya, begitu kayak gitu. Tapi kalau ngobrolin soal kebangsaan itu ya Mas ya, rata-rata kita itu mendengarnya identik dengan pendidikan, dengan politik atau dengan isu-isu yang berat-berat gitu loh. Apakah kalau misalnya kita bahas kebangsaan itu harus berkutat di situ-situ saja, Mas? Sebenarnya tidak. Tidak ya? Karena kebangsaan itu mengalir dalam keseharian. Ya. Anda bangun tidur, Anda berinteraksi, Anda kemudian bergaul dengan teman-teman, di situ kebangsaan selalu ada di sana. Karena ibaratnya ya, kalau sebuah landing page itu ya, sebelum Anda kemudian browsing halaman yang lain, kan pasti lewat situ dulu. Di situ tuh ada fitur-fiturnya, dan fitur itu akan selalu melekat. Jadi Anda bermain-main tiap hari dengan teman, selalu akan bersentuh, oh, ini Indonesia banget ya. Anda keluar rumah saja lihat, wah, kalau orang Indonesia kayaknya gini. Jadi kebangsaan itu tidak harus berat-berat, bahkan dia mengalir dalam setiap pembicaraan ringan kita, ini selalu ada kebangsaan di situ, karena dia adalah jati diri. Sebuah jati diri. Kalau misalnya disederhanakan ke bahasa yang lebih gampang, untuk secara arti kebangsaan itu apa sih Pak? Secara arti? Ya, kebangsaan itu rumah. Sebuah rumah ya. Rumah, di mana Anda, walaupun Anda pergi kemanapun, pada akhirnya Anda akan pulang. Dan kemana Anda tempat akan pulang? Tempat terbaik untuk pulang itu ya, kalau Anda sebagai orang Indonesia ya ke Indonesia, untuk Indonesia dan dari Indonesia. Kira-kira kayak gitulah. Ya, kebangsaan adalah rumah. Nah itu tadi pengertian kebangsaan dari Mas Joko. Iya, itu sebagai rumah gitu ya. Iya, sebagai rumah. Dimanapun kita berada, dimanapun apa yang kita lakukan, kita akan kembali ke rumah. Ke rumah, ya. Iya. Karena tempat ternyaman memang di rumah gitu kan. Iya. Yang mencirikan bahwa itu sebuah kebangsaan rumah gitu. Cuman memang kadang-kadang kan ada beberapa orang yang punya problem dengan rumah kan. Iya, itu. Kadang-kadang kemudian saya kok gak nyaman ya di rumah ini. Teman-teman saya lebih asik di luar daripada di rumah. Ya. Tetapi itu bagian dari perjalanan yang wajar. Karena orang muda kan selalu biasanya dia cari pengalaman kan. Iya. Dia orang muda itu usia di mana dia digambarkan sebagai usia perziarahan. Jadi perziarahan itu Anda pengen mencoba apa saja. Iya. Pengen coba A, coba ini, coba B, coba C.
Kalau dilarang-larang, biasanya malah gak suka. Ya, betul sih apa yang disampaikan Mas Joko. Kalau di psikologi itu Mas namanya masa eksplorasi diri. Itu iya. Ya, masa eksplorasi. Kita ingin selalu mengeksplor apa yang belum kita tahu, apa yang ingin kita ketahui, selalu ingin mencoba hal-hal baru. Betul. Gitu. Tapi tadi saya tertarik dengan pembahasan kalau rumah itu mungkin akan ada masalah atau hal yang membuat tidak nyaman. Nah itu mungkin bisa direlasikan dengan kondisi saat ini yang mungkin kebangsaan sering terlupakan oleh anak-anak muda atau sering disisihkan atau tergerus dengan adanya teknologi. Itu bagaimana tanggapan Mas Joko? Ya, bahkan di rumah pun kan kadang-kadang kita tidak selalu menjadi bagian dari rumah kan. Ya. Apalagi sekarang ada teknologi yang bisa membuat tidak hanya yang jauh menjadi dekat, tapi juga yang dekat menjadi jauh. Ya. Zaman dulu ketika rumah itu hanya punya satu televisi, setiap malam itu anggota berkeluarga berkumpul di ruang tengah. Ya. Mereka punya satu sumber referensi, kemudian satu topik pembicaraan yang sama. Dan karena televisi hanya satu, anggota keluarga itu diminta untuk belajar untuk saling berbagi. Misalkan bapak pengen nonton bola, ibu pengen nonton sinetron, anak pengen nonton kartun. Karena televisi cuma satu dan YouTube belum ada, artinya kan mereka harus membuat kompromi. Di situ proses yang setiap hari terjadi, kita belajar tentang kebersamaan kan. Akhirnya kemudian ada prioritas. Oh, kartun tiap minggu ada, misalnya gitu ya. Sinetron apalagi nggak ada habis-habisnya kalau itu tersanjung kan. Terus, cuman kalau bola siaran langsung mungkin nggak ada. Jadi oke lah, kali ini mengalah untuk bapak gitu ya. Besok lain lagi. Tapi apa yang terjadi ketika televisi makin murah, ya? Televisi tidak hanya satu di ruang tengah, kemudian masuk di kamar-kamar. Tiap kamar punya televisi. Ya kan? Adik punya televisi, kakak punya televisi. Nonton sendiri-sendiri. Ibu dan bapak di kamar ada sendiri. Ketika ada satu yang seru, adik nyelonong ke kamar kakak misalkan, bilang, langsung ngambil remote, diganti begitu, kakak teriak, kamu punya televisi sendiri, ngapain kamu di sini? Nah, sering gitu kan terjadi. Nah disitulah kemudian proses mulai ada individualisme di situ kan. Belum lagi musim internet, televisi hidup di kamar, tetapi tidak untuk ditonton. Laptop hidup, HP hidup, ya kan? Semuanya hidup. Ketika ditanya, Dek, itu laptop hidup, HP hidup, asik dengerin, tapi kok kenapa TV dihidupkan? Buat teman. Bayangin sekarang TV fungsinya sudah lagi bukan sumber informasi, teman supaya nggak terlalu sepi. Karena teman-teman kita ada di tempat yang jauh. Itulah kebangsaan kita. Teman-teman kita seringkali yang lebih nyaman itu ada di tempat jauh dan kadang-kadang juga berbeda nasionalitas dengan kita. Tapi walaupun begitu, kebangsaan tidak luntur. Karena apa? Apalagi itu berkaitan dengan pemuda. Mencari teman yang jauh, bergaul dengan yang jauh, kadang-kadang membuat kita yang dekat sedikit terlupakan. Itu bagian dari pencarian orang muda. Pada akhirnya dia akan bertanya, saya ini siapa? Untuk apa dan untuk siapa saya hidup? Disitulah kebangsaan kembali memainkan peran, menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dalam banget. Sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, untuk apa aku hidup? Iya, betul. Aku ini siapa gitu ya. Filosofis sekali rupanya Mas Joko. Iya. Kemudian gak bikin pendengarnya atau pemirsa lari ya kan? Insya Allah aman Mas. Kira-kira apa lagi nih yang perlu digali tentang kebangsaan itu sendiri? Sudah jelas ya apa yang disampaikan dengan Mas Joko. Iya, karena perumpamannya juga ini sudah sangat mudah banget untuk kita memahami. Sudah sangat dekat dengan kita, dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya, memang sih sekarang ada banyak yang mencoba menawarkan jawaban alternatif dari pertanyaan tentang saya ini siapa, untuk apa saya hidup. Ada banyak isme-isme yang menyediakan jawaban alternatif kan. Bertarunglah di sana. Ada khilafah. Ada kemudian yang lain-lain ya, fundamentalisme, kosmopolitanisme segala macam. Tetapi kebangsaan atau bangsa ini masih punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apalagi kalau kebangsaan Indonesia, karena kebangsaan Indonesia ini inklusif, yang kemudian memungkinkan Anda untuk berekspresi
menjadi yang lain-lain tanpa harus kemudian meniadakan yang lain. Nah, misalkan ya, kebangsaan kita kan tidak didasarkan kepada satu agama tertentu, tidak didasarkan kepada satu suku tertentu, tidak juga didasarkan kepada satu bahasa tertentu. Ini yang unik. Contoh, dari nama aja kita bisa banyak belajar. Malaysia itu dari kata Malay. Padahal di Malaysia itu ada suku, ada etnis, tidak hanya Melayu tapi juga ada etnis keturunan India dan keturunan Cina. Jumlahnya secara persentase jauh lebih besar dari Indonesia. Ada 30% orang Tionghoa dan kemudian 21% atau 20% orang India. Orang Melayunya hanya 60%. Tapi yang hanya 60% itu dia bisa kemudian ya Malaysia, Malay, India lain lagi. India, Hindi, Hindu, orang langsung ingat Hindu. Lebih spesifik lagi Arab Saudi, Arab yang dibangun dan yang ditegakkan oleh dinasti Saud, Arab Saudi. Arab Saudi. Itu Saud kan Ibnu Saud. Ya untung yang mempersatukan Arab itu namanya Saud. Saya bayangkan kalau yang mempersatukan Arab itu namanya Ahmad Mukhid. Namanya Arab Mukidi. Ya kan? Arab Saudi, Arab Mukidi. Nah, sekarang saya tanya, Indonesia itu kata dasarnya apa? Seperti Malaysia dengan Malay, adakah kayak gitu? Nggak ada. Apakah Indonesia itu kalau diperas itu ada nama suku di situ? Nggak ada. Nggak ada juga. Apakah ada nama agama? Nggak ada. India, Hindu atau dekat gitu? Nggak ada. Nggak ada. Apakah nama orang? Nggak ada. Nggak ada. Indonesia itu satu-satunya ya bahasa yang kemudian diambil dari bahasa yang dituturkan oleh 5% orang. Luar biasa loh ini. 5% orang kemudian dipakai untuk jadi bahasa nasional. Hanya karena bahasa ini sangat luas, demokratis, dan sangat fleksibel. Padahal waktu itu orang Jawa 60%. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Di Quebec itu di Kanada sana, hanya 2 bahasa, Inggris dan Prancis. Gak ada yang mau ngalah, berantem. Sampai sekarang nggak selesai. Di India ada 5 atau berapa bahasa besar sana. Nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya India nggak berhasil menyepakati satu bahasa nasional yang lokal begitu ya, yang dari awal gitu ya, yang genuine gitu, yang pribumi begitu ya. Akhirnya larinya ke bahasa Inggris. Makanya jangan heran kalau orang India bisa bahasa Inggris, karena mereka nggak berhasil menyepakati bahasa nasional. Sama juga ketika jangan heran kalau banyak orang Malaysia itu bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Melayu di sana hanya dituturkan oleh orang Melayu. Orang Tionghoa di sana nggak pinter bahasa Melayu, bahasa nasional. Orang keturunan India juga nggak pinter. Sementara orang Indonesia, bahasa Indonesia dituturkan oleh siapa saja. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang inklusif. Inklusif, bukan eksklusif. Dan ini modal yang sangat besar. Anda bisa menjadi Indonesia pada saat yang sama, menjadi penggemar misalkan Army, bener kayak ini. Betul. Ya, Anda pada saat yang sama Anda bisa juga menjadi komunitas pengajian tertentu. Sementara Anda tidak bisa melakukannya kalau itu kemudian di komunitas yang eksklusif. Di Indonesia ini satu kebangsaan yang sangat terbuka, sangat luas, dan itu salah satu kelebihan kita sebagai bangsa. Dari bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu bisa tidak memberikan sekat-sekat kepada kelompok-kelompok tertentu, betul. Dengan ras-ras tertentu, agama tertentu. Ya, itu dulu salah satu prestasi besar dari para pendiri bangsa kita. Dulu memang ada perdebatan ya, apakah Indonesia ini akan didasarkan kepada satu agama, satu suku, atau Indonesia ini dibuat menjadi satu yang merangkul semua. Dan untungnya adalah kesepakatannya adalah bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang terdiri dari berbanyak suku dan bangsa dan merangkul semua. Kalau Anda ke Malaysia, Anda bicara bangsa itu, bangsa di sana tuh jawabannya tuh seperti etnik di kita. Ditanya, Anda bangsanya apa? Jawabannya, saya bangsa Melayu, bangsa Tiongkok, misalnya Tionghoa gitu, atau bangsa India gitu. Sementara kalau kita tanya di Indonesia, bangsanya apa? Seragam Indonesia. Seragam. Dan artinya apa? Kita hanya mengenal satu bangsa. Sementara perbedaan-perbedaan suku yang lain itu etnik, itu perbedaan agama, itu hal yang berbeda, bukan satu yang kemudian di atasnya. Nah, ini satu modalitas besar. Kalau Anda ke luar negeri, nanti sudah lulus ya ini kan? Sudah. Nanti kalau ada kesempatan dapat beasiswa keluar nanti akan ketahuan. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri cirinya satu, mereka berkumpul
mereka diikat oleh ya itu tadi bahasa. Kalau udah ketemu ngomong, nggak peduli ada bule situ ngomongnya bahasa Indonesia, udah wes, Yang kedua makanan, makanan kita luar biasa, itu salah satu yang paling kaya. Lidah Anda ini mungkin Anda suka makanan-makanan asing, tapi pada saatnya ketika dalam situasi di luar negeri kita ada kerinduan yang sangat besar. Kangen sama makanan Indonesia. Dan itu tidak akan tergantikan oleh makanan-makanan lain. Beberapa contoh yang membuat kita. Nah, celakanya sekarang ya banyak orang itu agak tidak membiasakan orang mengajarkan untuk bertanya siapa kita. Kalau Anda punya adik usia kecil sampai besar gitu, pertanyaan yang sering keluarkan oleh paman-paman Anda kan, kalau ketemu pas lebaran atau pas apa gitu, udah lama gak ketemu. Sudah besar ya? Udah kelas berapa? Sudah bisa apa? Sudah bisa apa? Pertanyaan soal kecakapan kan? Yang jawabannya biasanya technical. Bisa bahasa Inggris, bisa komputer, bisa baca, bisa menghitung, bisa tulis, bisa baca tulis. Itu semua jawabannya technical. Kita bertanya itu. Saking seringnya kita bertanya itu, kita nggak pernah tanya, kamu sudah kelas berapa? Saya sudah kelas 5. Oke, kelas 5. Sekarang pertanyaannya adalah, setelah kamu kelas 5, kamu sekarang itu siapa? Ada yang bertanya begitu? Belum. Karena kita jarang bertanya begitu, tiba-tiba ketika besar, lama nggak ketemu, dia tidak mengenali, kok jadi begitu ya sekarang ya? Jadi begitu ya? Oke, sama omnya nggak mau salaman sama ini. Tidak dikenali, identity hilang. Karena kita juga tidak pernah kemudian bertanya tentang seberapa jauh tingkat perkembangan identitas dia. Kita lebih peka terhadap pertanyaan-pertanyaan teknikal, kamu bisa apa? Apalagi kalau di zaman neoliberal sekarang, pertanyaan tentang kecakapan, kamu bisa apa? Karena itu yang laku di pasar. Tetapi pada akhirnya, ketika krisis berbagai ideologi menerpa, orang itu yang paling rawan adalah soal identitas. Kamu itu siapa sekarang? Setelah kamu bisa macam-macam, siapa kamu? Untuk siapa akan kamu abdikan segala kecakapan itu? Itu adalah pertanyaan tentang identitas. Pulang-pulang langsung mikir Pak biasanya. Sebelum tidur overthinking. Pertanyaannya tadi cukup berat. Tapi itu memang bahkan nggak pernah terdengar. Saya dengar juga pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah itu, karena itu kemudian sebagai bangsa ini kita kadang-kadang lupa. Penyakit kita kan penyakit lupa. Apalagi sejarah kita kan banyak yang kita nggak tahu juga. Saya ketika sekolah di Inggris itu, pelajaran yang saya petik pertama adalah Inggris menjadi besar karena dia menghargai sejarahnya. Museum-museum di Inggris salah satu yang terbaik. Bahkan dia tidak hanya mengumpulkan artefak dari bangsanya sendiri, dari banyak negara dikumpulkan. Kalau Anda mau cari informasi tentang Mesir, ada di Inggris. Ada di situ. Tentang Jawa ada. Bahkan sampai sekarang rujukan tentang Jawa itu namanya History of Java, ditulis oleh Raffles, orang Inggris. Artinya apa? Dia punya satu ketertarikan besar terhadap soal sejarah. Nah, sementara di kita adalah sejarah ini sesuatu yang missing link. Ya, kalau Amerika yang berusaha untuk kemudian menghilangkan sejarah India, membangun yang baru, kita tidak. Kita nggak akan pernah bisa melepaskan sejarah. Tapi kalau kita lihat, museum ini adalah tempat yang paling sepi kalau dibandingkan dengan mall. Betul. Banyak orang lebih suka pergi ke mall daripada pergi ke museum. Pada saat yang sama, museumnya juga nggak menarik. Artinya apa? Negara mungkin tidak invest banyak untuk pengembangan museum. Dia tidak tarik orang-orang terbaik untuk membuat museum itu menjadi zona yang kreatif. Kan seperti itu. Dan lulusan-lulusan terbaik SMA tidak lari ke tempat misalkan yang connect dengan itu, sejarah atau dan sebagainya, tidak seseksi teknik misalkan. Bukan berarti teknik tidak penting, tetapi harus imbang seperti itu kan. Sama seperti kementerian kita, pendidikan itu kan diimbangi dengan kebudayaan. Jadi ketika Pak Nadiem di satu sisi ingin mengembangkan digital connectivity, jangan lupa salah satu sebelahnya juga soal mental dan kebudayaan. Dan identitas keindonesiaan dan sebagainya ini berada di dalam pedalaman mental dan yang dekat dengan kebudayaan kita tadi. Ya, ini menjadi satu tantangan. Tapi ya walaupun begitu kita tidak boleh pesimis ya. Harus optimis.
Nah, tadi kan Bapak menyampaikan mengenai sejarah ya kan, sejarah. Menurut Bapak sendiri ada nggak Pak pergeseran? Kok Pak ya saya panggil? Mas dong. Saya terbiasa ini kalau misalnya dengan dosen di tempat saya tuh panggilnya Pak. Pak, Oh iya. gitu ya. Kalau gitu pindah ke HI aja. Iya. Apa harus sekolah lagi pindah ke HI? Saya aja nih. Pindah ke HI. Kalau di HI kita dosen-dosen yang saya aja masih panggil Mas itu dia. Panggil Mas ya. Panggil Mas. Oke. Dan saya oke-oke aja karena saya ngelihat ada manfaatnya sih, kita menjadi lebih dekat, hubungan jadi kayak junior senior, bukan lagi antara dosen dan mahasiswa. Itu proses pembelajaran menurut saya lebih kondusif ya dengan itu.